329 Nyonya Asli, 9. Orang yang datang itu adalah Ni Zining. Hari ini adalah konferensi pers Su Zipei. Sebagai menantu laki-laki, keluarga Su yang juga berniat ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga Leng, Ni Zining jelas juga dikirim untuk datang ke perjamuan kali ini. Kepribadian Ni Zining sangat cocok untuk bekerja keras di perusahaan. Ia sangat berbakat secara teknis dan ia juga memang belajar teknik. Hanya saja, Ni Zining adalah satu-satunya anak dari keluarga Ni. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya, ia juga hanya bisa mengambil alih perusahaan keluarganya. Seluruh hari Ni Zining dihabiskan untuk menemani pemilik perusahaan lain minum anggur, membangun hubungan palsu, dan melayani orang lain di dalam pesta anggur. Jika bukan karena momen yang sangat penting, Ni Zining akan menyelinap keluar secara diam-diam. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia akan kebetulan bertemu dengan Gu Qingqing di luar. "Apakah kamu datang untuk melihat senior Leng?" Begitu Ni Zining mengatakan ini, ia tampaknya melihat bahwa ada kilatan cahaya yang melintasi di mata Gu Qingqing meskipun ekspresinya tidak berubah. Benar juga, bahkan jika saat itu Gu Qingqing menikah dengan Leng Xicheng bukan karena cinta. Setelah menikah selama 3 tahun, meskipun tidak memiliki perasaan sedikit pun, bisa mengembangkan sedikit perasaan juga, kan? Pikir Ni Zining. Selain itu, Ni Zining juga mengetahui tentang skandal Su Zipei dan Leng Xicheng baru-baru ini. Ia merasa bahwa tidak peduli apapun alasannya, berpacaran sebelum perceraian itu berarti menjadi orang ketiga yang menghancurkan pernikahan orang lain. Jika Su Zijin sedang khawatir tentang kakaknya dan Leng Xicheng, Ni Zining malah sedang khawatir tentang Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak diundang dan malah datang secara diam-diam, kemudian melihat Leng Xicheng dan Su Zipei berdiri bersama. Pasti hatinya akan merasa tidak nyaman. Gu Qingqing menundukkan kepalanya sedikit dan tidak menjawab. Sementara itu, Chen Wenji melihat wajah Ni Zining dan sepertinya sedikit terkesan. Chen Wenji turut menghadiri perjamuan pertunangan keluarga Su dan melihat penampilan Ni Zining. Ia juga tampaknya adalah seorang putra dari keluarga kaya. Selain itu, Ni Zining masih menyebut Leng Xicheng sebagai senior Leng. Ketika Chen Wenji bertemu dengan Gu Qingqing dan Li Yuyu di Ido, ia juga mengaku bahwa dirinya adalah teman Leng Xicheng di Universitas N, sehingga mereka seharusnya saling mengenal satu sama lain. Chen Wenji melihatnya dengan lebih cermat lagi dan berpikir, bukannya orang di depan ini putra keluarga Ni dan tunangan putri kedua keluarga Su. Apakah dia dan Gu Qingqing? Gu Qingqing benar-benar tidak ingin terlibat sesuatu dengan Ni Zining. Ia menggigit bibirnya, menggelengkan kepala, dan hendak pergi. Tanpa disangka, Ni Zining tidak ingin membiarkan Gu Qingqing pergi, begitu pula Chen Wenji. Chen Wenji mengambil 2 langkah ke depan dan seakan menangkap celah Gu Qingqing, suaranya juga menjadi tajam, "Pintar sekali kamu, Gu Qingqing. Apakah kamu ingin merayu tunangan nona kedua keluarga Su? Aku tidak mengira kamu akan begitu tidak tahu malu." Chen Wenji dengan serius ingin merayu Leng Xicheng yang telah menikah, tetapi masih berani memaki Gu Qingqing dan mengatainya tidak tahu malu. Pikir Ni Zining. Ia mengerutkan kening dan menyahut, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" "Aku omong kosong. Aku ini tidak sedang omong kosong." Chen Wenji berkata dengan bangga, "Di dalam sedang rapat, kalian malah sedang bertemu secara pribadi di luar. Sejauh yang aku tahu, nona tertua dan nona kedua keluarga Su itu masih di dalam aula perjamuan." "Kamu sembarang berbicara," tegur Ni Zining. Wajahnya menggelap dan ia terlalu malas untuk berbicara lebih banyak dengan Chen Wenji. "Aku sembarang berbicara. Apakah kamu berani mengakui bahwa kamu tidak tertarik dengan wanita ini sama sekali?" kata Chen Wenji sambil menunjuk wajah Gu Qingqing dengan jari-jarinya. "Kamu." Ni Zining adalah anak yang jujur. Ia tidak menyangka bahwa hanya dengan sekilas melihat, Chen Wenji bisa menebak bahwa ia masih memiliki perasaan terhadap Gu Qingqing. Ni Zining langsung membeku. Gu Qingqing terlalu malas untuk memedulikan Chen Wenji dan ia juga tidak ingin terlibat dengan Ni Zining. Ia pun segera berbalik dan berjalan ke sisi lain. Tidak disangka, begitu Gu Qingqing berjalan 2 langkah, Chen Wenji segera menghentikannya, "Kamu tidak boleh pergi." Suara Chen Wenji tidak rendah. Karena kebetulan ada penjaga keamanan dan beberapa orang yang keluar dari perjamuan untuk mengambil napas segar, Chen Wenji langsung meraih lengan Gu Qingqing dan berteriak, "Dia mencuri barangku." 330 Nyonya Asli, 10. Suara Chen Wenji tidak rendah. Teriakannya jelas membuat beberapa orang yang masih mengambil napas dan merokok segera melihat ke arah sini. Gu Qingqing melepaskan lengan Chen Wenji dengan marah, "Kamu sudah gila."
Chen Wenji maju lagi untuk meraih pergelangan tangan Gu Qingqing, lalu menoleh dan berteriak, dia mencuri barangku. Tolong bantu aku menangkapnya. Meskipun Gu Qingqing menyingkirkan tangan Chen Wenji lagi, penjaga keamanan dan beberapa orang yang sedang merokok mulai berjalan ke arah sini. Penjaga keamanan maju dan bertanya, Nona kehilangan barang apa? Kalungku hilang. Itu adalah pesanan dari Zamrud Cartier. Hanya ada beberapa di dunia ini. Aku curiga dia yang mencurinya, kata Chen Wenji sambil menunjuk Gu Qingqing. Beberapa orang yang merokok melihat Chen Wenji dan merasa sedikit terkejut, bukankah ini Chen Wenji? Bintang wanita itu. Begitu berbicara tentang Chen Wenji, tidak peduli ia mantan pacar Leng Xicheng, orang ketiga, atau bintang wanita, ada satu hal yang sudah jelas. Chen Wenji sangat kaya. Sebaliknya, dandanan Gu Qingqing dan pakaiannya tampak jauh lebih biasa, sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Biaya untuk tinggal dan makan sekali di Hotel Yancheng adalah beberapa ribu RMB. Bagaimanapun, penampilan Gu Qingqing yang seperti ini tidak terlihat seseorang yang mampu membayarnya. Ditambah lagi dengan konferensi pers Leng Xicheng dan Su Zipei, ada banyak orang kaya di sini. Jika Gu Qingqing benar-benar pencuri. Seseorang mengerutkan kening, kalau begitu, Nona Chen, mengapa kamu bilang bahwa dia yang mencuri barangnya? Omong kosong, kata Chen Wenji, hanya kami bertiga yang berada di sini. Ini adalah putra keluarga Ni, tunangan nona kedua dari keluarga Su. Dia memiliki kekayaan bernilai beberapa ratus juta RMB. Apakah dia akan mencuri kalungku? Selain wanita ini, apakah masih ada orang lain? Biarkan dia melepaskan pakaiannya untuk diperiksa. Orang gila, kata Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak repot-repot memedulikan Chen Wenji lagi. Ia melepaskan tangan Chen Wenji dan hendak pergi. Tetapi, ia malah dihentikan oleh penjaga keamanan, Nona, jika tidak keberatan, tolong bekerja sama untuk pemeriksaan. Bagaimana mungkin tidak keberatan? Ni Zining segera maju dan membantu Gu Qingqing berbicara, pesanan tinggi dari Zamrud Cartier, apakah kamu tahu seberapa mahal harganya? Jika kamu hanya seorang artis yang tidak terkenal, apakah kamu mampu membelinya? Kamu. Chen Wenji marah hingga hampir muntah darah saat Ni Zining menyebutnya sebagai artis tidak terkenal. Kepalanya menjadi panas terbakar amarah karena ia mengatakan kata-kata ini. Ia pun membalas tanpa berpikir, aku tidak mampu membelinya. Apakah Leng Xicheng tidak mampu membelinya? Apa yang kamu katakan? Ni Zining membeku. Ia menoleh dan melirik Gu Qingqing. Ternyata ekspresi Gu Qingqing langsung menjadi sedikit pucat. Chen Wenji adalah orang ketiga, tetapi ia malah berani mengatakan hal tidak tahu malu ini di depan Gu Qingqing yang merupakan seorang istri sah Leng Xicheng. Chen Wenji tidak hanya menuduh Gu Qingqing mencuri barang, tetapi juga masih memamerkan hubungannya dengan Leng Xicheng. Ini benar-benar. Mengapa, tidak bolehkah Leng Xicheng memberikannya padaku? Chen Wenji langsung berbicara sebisanya, apakah kamu tidak mendengarnya tadi? Aku bersama Leng Xicheng masih belum sampai 3 bulan. Dia masih menyukaiku. Jika tidak, mengapa dia sengaja mengklarifikasi skandalnya dengan Su Zipei? Kalungku hilang, itu Gu Qingqing yang mencurinya. Jika tidak melepaskan pakaiannya dan memeriksa, hati-hati. Aku akan melaporkanmu. Penjaga keamanan tercengang dan tekanan di matanya langsung meningkat. Jika tidak, Nona, kamu. Minggir. Ni Zining mengambil selangkah ke depan, memblokir penjaga keamanan itu, kemudian menoleh memelototi Chen Wenji, apakah kamu tahu siapa dia? Bagaimana mungkin Chen Wenji tahu itu? Chen Wenji masih berteriak dengan arogan, aku tidak peduli siapa dia. Bagaimanapun, hari ini aku ingin melepaskan seluruh pakaiannya dan mencarinya sampai akhir. Di samping, beberapa pria yang merokok dan menonton juga mulai ikut membesar-besarkan masalah ini. Nona cantik, biarkan kami memeriksanya. Jika kamu benar-benar tidak mencurinya, anggap saja itu membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Saat situasi semakin ribut hingga tidak terkendali, tiba-tiba ada seseorang yang berjalan keluar. Selanjutnya bab 331 siapa yang kamu cintai 1.